agar bisa ketepi ego partai Rin, agar bisa ketepi kepentingan partai, agaknya menurut pendapat saya lagi nih Rina, figur yang kita usung itu adalah figur yang non partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, netizen Indonesia di Ruang Indonesia Bicara. Masih soal Bupati Kampar, Wakil Bupati Kampar. Penayangan sebelumnya kami sudah menjelaskan, kita sudah mendengarkan semua bahwa persoalan belum adanya Wakil Bupati Kampar itu adalah belum berhasilnya 6 partai koalisi memunculkan 2 nama yang akan mereka usulkan kepada Bupati Kampar. Untuk itu kami akan berbicara dengan para ketua partai koalisi. Apa sebenarnya persoalan ini? Kita dengarkan Ketua Partai Nasdem Kampar, Samsul Mukamar SAG. Mari kita dengarkan Samsul berbicara. Sebagai ketua koalisi, ketua Partai Nasdem, setelah mendapatkan surat dari DPRD untuk menyerahkan 2 nama, apa yang Amal lakukan setelah itu? Apa yang Nasdem lakukan? Jadi begini Rin, kita runut dulu ke belakang, ya. Sejak almarhum Pak Aziz Zainal meninggal dunia, biar kita tidak nanti salah memahami tahapan dan langkah sampai hari ini. Kenapa memang sampai hari ini belum, ya katakanlah belum berhasil disepakati 2 nama itu. Almarhum Pak Aziz Zainal itu meninggal di Desember 2018. Ya, Desember. Di akhir tahun ya. Akhir tahun. Harap dicatat bahwa di Desember, Januari, Februari, Maret itu partai-partai sibuk menghadapi pemilu April 2019. Ya, 2019. Pemilu legislatif. Ya, Jadi memang pada saat itu semua fokus menghadapi pemilu. Ya. Kendati pun kita menghadapi proses pemilu April 2019, jadi hanya rentang waktu 4 bulan, 4 bulan ya. Januari, Februari, Maret, April. Tapi alhamdulillah ternyata koalisi sudah bisa melakukan rapat-rapat. Ya. Bahkan Nasdem sendiri di posisi Januari 2019 itu sudah ada kesepakatan hasil. Januari 2019 Nasdem Kampar sudah pleno dan sudah menghasilkan keputusan menghasilkan nama atau menghasilkan nama. Menghasilkan nama untuk diajukan kepada koalisi di Januari 2019. Tapi karena memang kita harus pahami bahwa waktu itu Pileg dan partai-partai sibuk untuk menghadapi ada agenda yang lebih besar. Ya, April. Lebih besar April ya. April setelah pemilu sudah nampak hasil pemilu, kita mengadakan rapat. Saya ingat betul koalisi mengadakan rapat dan bahkan sudah mengajukan nama-nama. Jadi seluruh partai sudah mengajukan nama-nama kepada koalisi. Sudah sampai pula koalisi itu tahap mengevaluasi nama-nama itu. Sudah sampai ke tahap mengevaluasi nama-nama itu. Memang ada surat masuk dari Ketua DPRD pada waktu itu untuk mengirimkan 2 nama yang disepakati oleh koalisi. Tapi harap dicatat juga bahwa priorisasi DPRD periode 2014-2019 berakhir di Agustus. Di Agustus, betul. Jadi pada saat kita sedang gencar-gencarnya membahas nama-nama yang diusulkan partai-partai itu, tahu-tahu berakhir periode DPRD 2014-2019. Otomatis Panli bubarin. Ya, artinya Panli tidak punya kekuatan hukum lagi ya. Habis sudah. Dan harus dibentuk Panli baru. Harusnya. DPRD baru membentuk lagi Panli baru. Benar. Nah, kita coba koordinasi dengan DPRD baru. Sudah jalan, koordinasinya jalan. Tapi DPRD baru paling tidak memakan waktu 3 bulan dia untuk proses pelantikan, pembahasan tatip, alat kelengkapan, dan lain praksi dan lain sebagainya. Sibuk pula DPRD ini menyiapkan perangkat DPRD-nya. Ya. Jadi dilantik di Agustus, memakan waktu mungkin sampai akhir 2019 masih membentuk alat kelengkapan. Sampai di posisi akhir 2019. Makanya memang pasnya ini di 2020.
Jadi di 2020 itu tadi kita sebelum live Rin kan sempat kita diskusi-diskusi. Agaknya memang di Januari itu kita sudah harusnya sudah ada hasil gitu loh. Pertanyaan saya adalah sampai di Januari 2020, oke, DPRD dilantik Agustus ya. Mereka membentuk kelengkapan dewan segala macam, komisi segala macam. Sampai hari ini sudah dibentuk belum oleh DPRD panitia baru? Saya tidak dalam posisi. Nah, Abang harusnya koalisi tahu dong kalau betul mereka sudah dibentuk. Artinya kalau pembahasan yang dari Abang tadi, begitu mereka selesai, mereka bentuk panli, mereka mengirim surat kembali. Tidak, sampai hari ini tidak ada. Artinya koalisi masih bekerja atas surat panli sebelumnya. Tidak juga bekerja, cuman ada tidak surat dari DPRD, Rin. Tetap membahas ya. Koalisi tetap membahas, karena nanti pada saat surat dari DPRD masuk, kita sudah ada hasil dan tidak ini lagi. Karena surat itu, Rin, dalam aturan undang-undang, hanya berlaku 15 hari, Rin. Oke. Jadi kalau tidak ada balasan dari koalisi dalam rentang waktu 15 hari, maka itu sudah kadaluarsa. Proses tahapannya diulang lagi dari bawah. Dari awal lagi. Jadi artinya Panli berkirim surat lagi. Berkirim surat lagi. Itu aturan undang-undangnya begitu. Nah, sampai hari ini Panlinya sendiri belum ada. Panlinya juga tidak ada dan kita memang menunggu, tapi kendati pun tidak ada, karena memang rentang waktunya 15 hari, Rin. Iya. Kalaupun masuk surat itu ke koalisi, ke partai-partai, 15 hari rentang waktu, kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, memang berat juga nanti pada saat Panli sudah berkirim surat. Jadi setidaknya pada saat Panli berkirim surat, hasil kita sudah bisa sepakati. Baik. Tadi aku menyebutkan bahwa sebenarnya Nasdem sudah menyiapkan nama. Sudah. Siapa nama yang sudah disiapkan oleh Nasdem? Dari Nasdem sendiri. Jadi gini, Rina. Itu kan nama itu kan di Januari 2019. Ya. Politik ini kan berkembang, bisa berubah-berubah. Bahkan partai lain juga begitu. Hari ini begini, hari besok begitu. Jadi oleh saya sekarang tak usah saja saya sampaikan hasil pleno itu karena memang ada dinamika. Karena sebenarnya lebih penting adalah hasil akhir dari koalisi. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Sampai hari ini belum ada koalisi menentukan dua nama itu, Bang. Nah, saya lanjutkan. Sesungguhnya di Januari itu kan di 2019 itu setelah DPRD menyelesaikan tugas-tugas kedewanannya 2020. Di Januari 2020 harusnya kan sudah mulai ada titik terang. Tapi malah pada saat-saat kita sudah menuju kepada titik terang itu, pandemi COVID-19 pun ya, datang pula di posisi Maret. Dan di skip dulu ya. Jadi akhirnya memang kita tidak ada lagi diskusi soal itu dari Maret sampai paling tidak sampai Juni lah ya. Nah, barulah sekarang ketika suasana sudah new normal begini, banyak aspirasi masyarakat, desakan kelompok-kelompok agar posisi wakil bupati ini diisi. Dan prinsip dari Nasdem, Rin, ini prinsip dari Partai Nasdem. Ini kalau bahasa saya bukan harga mati harus diisi, wajib diisi. Ya, wajib diisi. Wajib diisi gitu loh. Walaupun hanya tersisa 23 bulan. Walaupun hanya tersisa sedikit, tapi ini wajib diisi. Saya sepakat kalau ini soal harga diri Kampar, sepakat saya bahwa posisi wakil bupati ini wajib diisi gitu. Dan saya optimis, Rin. Dan optimis akan ada muncul dua nama. Sangat optimis. Tapi masalahnya di mana? Ada wacana bahwa menyebutkan sebenarnya ada perebutan antara partai-partai. Saya tidak menukik ke detail persoalan, Rin, tapi paling tidak saya ngasih gambaran saja kepada Rina dan pemirsa. Satu, kita bicara undang-undang dulu. Kenapa berat ya? Kenapa berat, Rin, ya? Satu, undang-undang. Aturan undang-undang itu mengatakan bahwa ke-6 partai koalisi itu harus sepakat. Dan tidak boleh voting ya. Dan tidak boleh ada satu partai pun yang tidak sepakat. Nah, artinya surat namanya rekomendasi bersama, Rina. Rekomendasi bersama, koalisi berkirim surat kepada bupati. Bupati meneruskan surat itu kepada DPRD. Dan surat rekomendasi bersama itu diteken oleh ketua dan sekretaris partai di tingkat kabupaten. Tanpa diwakili. Tanpa boleh diwakili. Artinya 12 tanda tangan masuk di situ. Tidak boleh ada satu partai saja ketua atau sekretaris yang tidak tanda tangan, maka surat cacat. Dianggap tidak sah. Baik. Begitu beratnya aturan itu untuk menyepakati 6 partai. Saya pernah diundang oleh Panli, Rin. Waktu itu ketua Panlinya Pak Repol. Saya sempat tanya dengan Pak Repol, aturan undang-undang kan tidak mengatur bahwa ada rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat.
Tapi kan Panli mengatakan ini disertai dengan rekom Dewan Pimpinan Pusat. Artinya partai juga harus menyertakan rekomendasi dari DPP. pengurus pusat DPP. Dari DPP. Artinya dari Nasdem, dari Jakarta, dari nasional gitu. Semuanya harus seperti itu. Harus begitu. Dua dong pengurus yang bekerja, DPC dengan DPP. DPP. Baik. Bayangkan saja, ini untuk kita pahami bersama. Dewan Pimpinan Pusat harus merekomendasi itu, dan kata Pak Repol, Panli sudah berkonsultasi ke Depdagri, dan itu wajib disertai dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat. Misalnya, katakan di tingkat kabupaten bisa disepakati, kalau sampai di Dewan Pimpinan Pusat misalnya satu partai saja juga tidak sepakat dengan nama itu, ambiar juga. maka bubar juga. Bubar juga ya, sebetulnya ambiar juga maka jadinya kan. Ininya sangat hati-hati, sangat benar-benar kita jangan ada yang tersinggung partai-partai ya kan Rin, agar ini mulus pun di sini barang ini kita bawa ke Jakarta untuk mengeluarkan rekomendasi dari 6 Dewan Pimpinan Pusat ya, ini. artinya tidak hanya 12 kepala dan 12 tanda tangan yang harus disatukan, ditambah lagi dengan 6 kepala yang dari pusat. Dari pusat. Jadi menyelesaikan yang 6 saja di kabupaten hari ini luar biasa susahnya. Oleh kami di koalisi, kita sepakati dulu di bawah sini, nanti hasil berita acara kesepakatan itu kita bawa ke masing-masing DPP. Tapi kalau Partai Nasdem ngurus sendiri, Golkar ngurus sendiri, P3 ngurus sendiri, mungkin itu akan sangat lama. Tapi kalau 6 partai ini bersama-sama membawa hasil kesepakatan ini, agaknya Dewan Pimpinan Pusat bisa akan lebih cepat ya. Lebih cepat merespon. Jadi itu solusinya, dan itu dari aturan undang-undang. Bayangkan saja, ini kita bicara politik, menyatukan 6 partai di tingkat kabupaten dan DPP untuk urusan ini, sementara dua nama, sementara kalau satu partai mengusulkan satu nama jadi 6 mengerucut 2, bayangkan beratnya, itu satu. Yang kedua, di samping beratnya aturan itu, ini kan Rena, wakil bupati ini kan pembantu bupati. Iya. Ya kan? Pasangan, Pak. Iya. Mitra bupati. Iya, dan dia membantu kerja bupati. Iya. Paling tidak, kendati pun bupati tidak punya hak dan wewenang menentukan calonnya karena ini adalah hak koalisi. Tapi karena dia pemakai RIN, karena bupati yang akan memakai wakil, saya berpendapat, ini pendapat saya, kalau kawan-kawan koalisi lain, monggo kalau dia berbeda kita pendapat bicara dengan atas saya, nama Partai Nasdem, Bang. Kalau saya berpendapat, karena bupati yang akan memakai, mestinya nama itu juga kita konsultasikan ke bupati. Posisi dia menolak nggak bisa, tapi paling tidak karena dia yang akan memakai. Karena dia pengantinnya, dia harus tahu dulu pasangannya siapa. Kita artinya jangan terjadilah kawin paksa, Rina. Bahasa kasarnya. Bener. Sedangkan kawin yang tidak paksa saja di perjalanan mereka juga tidak cocok. Apalagi kawin paksa. Kan ada problem baru lagi nanti. Manakala koalisi keras nih, kami maunya 2 nama tuh ini. Mau tak mau bupati lantaklah misalnya. Ini kan hak kami. Tapi bupati nanti memakai tidak cocok. Kan korban juga masyarakat kalau mereka antuk-antukan juga dalam ini. Itu juga harus mestinya kita pertimbangkan. Jadi udahlah aturan undang-undang yang memberatkan tadi, kita juga mempertimbangkan perasaan sang pengantin. Perasaan pengantin. Yang ketiga menurut saya yang mesti dipertimbangkan itu adalah balik ke belakang ketika koalisi ini dibentuk. Koalisi ini dibentuk bahwa dulu almarhum Pak Haji Zainal lah sebagai orang yang ya katakanlah membentuk koalisi besar ini, menyatukan koalisi besar ini. Nah, setidaknya itu juga harus dipertimbangkan menurut pendapat saya pribadi. Jadi itu kita pertimbangkan dengan kawan-kawan di P3. Bagaimana yang terbaik. Jadi mencari rumusan itulah aturan undang-undang yang memberatkan, mempertimbangkan A, mempertimbangkan B. Belum lagi beberapa partai ada di dalam koalisi ini yang dalam tanda kutip mungkin punya hak yang sama untuk mendapatkan itu. Itulah sampai hari ini menurut saya
menyebabkan pemilihan calon wakil bupati tidak selesai sampai hari ini? Menyebabkan sampai hari ini belum selesai, Rin. Bukan tidak, Rin. Insya Allah saya masih optimis, Rina, bahwa insya Allah selesai. Ya, karena begini, Bang, undang-undang menyebutkan bahwa 18 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan itu tidak boleh lagi dibahas wakil bupati. Artinya 18 bulan sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Catur Sugeng Susanto itu sudah tidak perlu lagi ada wakil bupati. Pemahaman saya tidak begitu, Dan Rin. sekarang tersisa 23 bulan, Mei 2022 itu. Pemahaman saya malah tidak begitu, Rina. Bagaimana, Bang? Mungkin nanti kita coba Kita coba analisa lagi aturan undang-undang ya. itu. Pemahaman saya soal 18 bulan itu masih sah jabatan pada saat bupatinya berhalangan tetap. 18 bulannya. 18 bulan yang dimaksud oleh aturan undang-undang itu pada saat awal bupatinya atau meninggal dunianya Bapak Haji Zainal misalnya di posisi 18 bulan sebelum masa sebelum masa. Tapi ini kan sudah sangat lama karena prosesnya yang panjang. Artinya diisi pun di posisi 15 bulan atau 12 bulan posisi sisa jabatan. Ini masih bisa katanya begitu, tapi kita dalami lagi aturan itu masih bisa karena memang berhalangan tetapnya memang sudah jauh. Sudah 2 tahun, hampir 2 tahun yang lalu berhalangannya Bapak Bupati. Jadi kembali ke pokok persoalan tadi, masyarakat Kampar yakin dan percayalah insya Allah koalisi menyelesaikan ini dengan secara berkepala dingin, bahasa kitanya, Rin, dengan tenang, dengan baik, dan mudah-mudahan tak ada menuper, tidak ada apa, dan yakin insya Allah di dalam sekarang bulan apa, Rin? Sekarang ini bulan Juni. Bulan Juni, maka memang pernah juga saya sampaikan kepada beberapa wartawan, Rina, saya sampaikan agaknya saya optimis di Oktober mudah-mudahan kita sudah bisa melantik bupati. Di Oktober ya, melantik wakil bupati di posisi Oktober 2020. Insya Allah doakan saja agar semua proses ini berjalan dengan baik. Baik. Dengan catatan tidak ada persoalan yang seperti kemarin. Tapi sebenarnya apa sih, Bang, persoalannya? Nah, masih penasaran kita ini. Ini oke, tadi kita sudah mendengar menyatukan 6 kepala ya, menyatukan 6 kepala. Kita inikan dulu sekretarisnya, ketuanya dulu, kita mau menyatukan 6 kepala di tengah pandemi corona, ya, kemudian di tengah persiapan pileg, awalnya persiapan pileg, lalu menunggu kesiapan anggota DPRD menyiapkan panitia. Ternyata juga tidak ada panlihnya sampai hari ini, panlih baru, lalu ada pandemi. Sebenarnya politik itu kan berjalan. Bahkan dalam perang sekalipun politik berjalan. Ini apa sebenarnya yang terjadi antara 6 kepala ini, Bang? Coba sedikit saja untuk netizen Indonesia, saya pikir mereka kan tahu. Kita ada alasan pileg, alasan kelengkapan dewan, alasan pandemi, tapi tidak berlaku untuk politik seperti itu biasanya. Oke, gini, Lari. Kalau kita masuk wilayah politik, apalagi berhubungan dengan partai-partai, memang kita memang tak bisa nafikan bahwa ada kepentingan. Iya. Ya. Memang karena politik adalah sebuah kepentingan. Jadi kalau kita bicara partai, ya kepentingan. Kalau ada 6 partai, 6 kepentingan. Ya. Oleh saya kan tidak itu yang semangatnya jangan itu. Untuk berangkatnya adalah semangat bahwa ini kan harus diisi. Ya. Kita ketepikan kepentingan, kita ketepikan seluruh ego-ego partai, dengan semangat kebersamaan Kampar, mestinya memang agar bisa ketepi ego partai, Rin, agar bisa ketepi kepentingan partai, agaknya menurut pendapat saya lagi nih, Rina, figur yang kita usung itu adalah figur yang non partai, yang bisa diterima oleh seluruh partai, Rina. Berarti persoalan sebenarnya adalah di nama, ya, membuat nama yang bisa diterima oleh semua orang. Iya kan, Rina? Ya. Manakala misal saya misalnya mau calon wakil bupati, ya, karena punya hak dong, punya hak misalnya saya selaku ketua partai Nasdem, tapi kan belum tentu bisa diterima oleh partai 5 lain. Tapi manakala misalnya kita berlapang dada dengan kepala dingin berdiskusi, yuk kita cari tokoh ini yang bukan orang partai, yang bisa diterima, oleh seluruh partai, agaknya juga tak repot-repot, Rina. Ya. Jadi 10 partai pun mau 20 partai pun tak ada masalah kalau semangat awalnya itu, Rina. Artinya koalisi belum menemukan nama yang bisa ditemukan oleh semua partai. Kesimpulannya begitu, Bang? Banyak, Rina. Ya. Banyak nama-nama. Kita sampaikan saja bahwa kepada koalisi banyak nama-nama tokoh yang memang layak dan sudah ada komunikasi dengan partai. Untuk orang-orang yang mungkin bukan orang partai. Tapi belum sampai kita pada kesepakatan akhir
Tapi yakin dan percayalah kalau ke depan nih, karena kabarnya dalam beberapa hari ke depan ada rapat-rapat koalisi, sudah bisa kita tarik benang merah. Mendengarkan tadi Samsul Mukamar bercerita tentang kenapa belum sepakatnya partai koalisi. Menurutnya ada penyebab. Pertama, persoalan di negeri ini dimulai dari persoalan Pileg 2019, di mana semua ketua partai koalisi disibukkan memenangkan Pileg saja. Setelah itu mereka juga harus masih menunggu DPRD menyiapkan kelengkapan dewan. Dan terakhir ada persoalan pandemi COVID-19. Ini kondisi yang membuat ketua partai ini belum maksimal menentukan hanya dua nama yang diminta oleh undang-undang. Tapi politik adalah sebuah perjalanan dinamis. Harusnya pandemi ataupun pileg tidak menjadi persoalan besar. Dengan catatan seperti bahasa Samsul Mukamar tadi, tidak ada ego dan semua berpikir untuk kepentingan bersama. Kita akan mendengar pembicaraan dari Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kampar. Tunggu kami di penayangan selanjutnya. Dari Ruang Indonesia Bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.